Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Anjil Veronica dengan NIM B1011201004, kelas B regular A, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjung Pura Pontianak, dengan mata kuliah Pasar Modal Syariah dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Iman Taufik, SEME. Jadi, kali ini saya akan membahas tentang Software Indonesia Tbk. Baik, selanjutnya saya akan membahas yaitu yang pertama tentang profil perusahaan Software Indonesia Tbk, dan yang kedua adalah perkembangan saham Software Indonesia Tbk, dan selanjutnya yang ketiga adalah analisis mengenai saham Software Indonesia Tbk. Selanjutnya yang pertama yang akan saya bahas yaitu profil perusahaan Software Indonesia Tbk. Pemilik perusahaan Software Indonesia Tbk adalah Bapak Kunchoro Wibowo. Ia adalah seorang pengusaha yang berasal dari Indonesia. Ia adalah putra dari pendiri grup Kawan Lama Sejahtera. Sejarah Kawan Lama dimulai pada tahun 1955, ketika Mr. Wong Jin mendirikan toko perkakas sederhana di kawasan Glodok, Jakarta. Dan selanjutnya pada 1968, penerapan manajemen modern oleh Bapak Kunchoro Wibowo Saudara sebagai generasi kedua dari Kawan Lama Group, serta memperluas pemasok produk dari berbagai negara lain. 1980 bertransformasi menjadi PT Kawan Lama Sejahtera, diikuti oleh pembukaan cabang dan pusat distribusi di berbagai kota. Untuk mendukung ekspansi yang masif ini, lokasi kantor pusat pindah ke sebuah gedung 4 lantai di Glodok Jaya. Beberapa perusahaan yang berada di bawah naungan Kawan Lama Group, salah satunya adalah PT Software Indonesia. Bapak Kunchoro Wibowo dibantu oleh 5 saudaranya memulai berekspansi dengan mendirikan PT Software Indonesia Tbk pada tahun 1995. PT Software Indonesia Tbk adalah pemegang lisensi tunggal Software, sebuah perusahaan retail, perabot rumah tangga dan perkakas dari Amerika Serikat. Di Indonesia, perusahaan ini menjual berbagai produk perkakas rumah tangga dan industri, perkakas kantor, mainan, furniture, dan barang-barang lainnya. Software Indonesia pertama kali membuka tokonya di Supermall Karawaci, Tangerang pada tahun 1996. Selanjutnya, beberapa anak perusahaan dari Kawan Lama Group yaitu Chatime, Software, Living World, Informa, Living Plaza, Dana Kini, Golden Living, Pet Kingdom, Toy Kingdoms, dan lain-lainnya. Sejarah Software yaitu pada tahun 1995 berdiri sebagai anak perusahaan PT Kawan Lama Sejahtera. Software Indonesia ditunjuk langsung oleh Software Corporation menjadi pemegang lisensi tunggal di Indonesia. Berikutnya pada 1996 membuka toko pertama di Karawaci, Tangerang. Pada tahun 2007 mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Dan 2011 meresmikan toko Software terbesar sedunia di Alam Sutera, Tangerang. Selanjutnya pada 2018 mendirikan S-Express sebagai strategi untuk lebih dekat dan memudahkan konsumen memenuhi kebutuhan secara cepat. Dan pada 2019 menjadikan keberlanjutan sebagai komitmen dalam aktivitas bisnis. Selanjutnya, per 19 September 2022, Software Indonesia telah memiliki 228 gerai dengan total luas lebih dari 500.000 meter persegi yang tersebar di 52 kota se-Indonesia. Selanjutnya, visi misi perusahaan Software. Yang pertama yaitu visinya, menjadi pusat retail perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup di Indonesia. Yang kedua yaitu misinya, memberikan ragam pilihan kebutuhan dan gaya hidup, lebih dekat dengan masyarakat melalui inovasi kemudahan berbelanja selaras dengan prinsip keberlanjutan. 3 pilar pedoman Software dalam menjalankan bisnis, yaitu lengkap,
E-software memaksimalkan upaya membantu konsumen dengan ragam produk yang menjawab berbagai kebutuhan, juga memperluas wawasan agar dapat melayani lebih baik dan meningkatkan pengalaman belanja yang dapat dinikmati konsumen. Selanjutnya adalah dekat. E-software mempersingkat jarak lewat produk yang relevan dengan kehidupan konsumen. Terus berusaha memahami apa yang dibutuhkan dan memberikan pelayanan maksimal. Toko yang tersebar di seluruh Indonesia, serta inovasi belanja secara online. Dan yang terakhir adalah mudah. Prioritas e-software adalah memudahkan konsumen beraktivitas dalam kehidupannya dengan produk yang solutif, komunikasi yang jelas dan informatif, juga pengalaman belanja yang dapat dirasakan manfaatnya secara nyata. Selanjutnya, e-software Indonesia berhasil meraih berbagai penghargaan bergengsi, di antaranya adalah yang pertama, Wow Brand 2022. Yang kedua, Indonesia Digital Innovation Award 2022. Yang ketiga, Service Quality Award. Yang keempat adalah Indonesian Best Managed Companies 2022. Yang kelima adalah Trend Asia ESG Excellent 2022. Dan yang keenam adalah Mata Lokal Award 2023. Pada slide berikut ini menunjukkan bahwa nama E-Software Indonesia Tbk, alamat kantor pusat PT E-Software Indonesia Tbk atau ACES beralamatkan di Gedung Kawan Lama, lantai 5, Jalan Puri Kencana nomor 1 Meruya, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11610, dengan kodenya yaitu ACES. Dengan papan pencatatan utama, bidang usaha utama perdagangan, sektor barang konsumer non-primer, subsektor perdagangan retail, industri retail khusus, subindustri retail barang rumah tangga, Biro Administrasi Efek, yaitu PT EDI Indonesia. Berikut adalah nama-nama komisaris, dan komisaris utamanya adalah Bapak Kuncoro Wibowo. Selanjutnya berikut adalah nama-nama direktur, dengan direktur utamanya yaitu Bapak Prabowo Widya Krisnadi. Selanjutnya yaitu perkembangan saham E-Software Indonesia Tbk. Pada tanggal 6 November 2007, PT E-Software Indonesia telah resmi menjadi perusahaan terbuka dengan melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Jumlah saham penawaran saat itu adalah 515 juta dengan harga pembukaan 820 per lembar. Nama emiten di bursa saham adalah ACES. Perusahaan ini juga melakukan pemecahan saham dengan rasio 1:10 sejak 2012 November. Informasi mengenai IPO. IPO date 6 November 2007, saham penawaran 515 juta, saham pendiri 1.200 juta, total saham terdaftar 1.715 juta, persentase 30,3%, harga penawaran 820, dana terkumpul 422.300 juta, Biro Administrasi Efek PT Adi Mitra Jasa Korpora, penjamin emisi utama yaitu PT CLSA Indonesia, PT Dinamika Usaha Jaya, dengan papan pencatatan main. Berikut nama-nama pemegang saham dengan tipe, jumlah, dan persentasenya. Berikut adalah ACES IDR 446 minus 2 minus 0,45%. Pembayaran terakhir 14 April 2023 jam 4.14 PM. Riwayat dividen tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Akhir atau rupiah atau saham 15,40, 16,47, 22,81, 28,25, 18,10, 32,15, 20,59 dengan tanggal pembayaran 23 Juni 2016, 23 Juni 2017, 21 Juni 2018, 14 Juni 2019, 18 Agustus 2020, 9 Juli 2021, dan 8 Juli 2022 dengan rasio pembayaran 45%, 40%, 50%, 50%, 30%, 75%, 50% dengan saham terkemuka
17 miliar 150 juta. Berikut adalah investor asing dalam harian mulai dari 31 Maret, 3 April, 4 April, 5 April, 6 April, 10 April, 11 April, 12 April, 13 April, dan 14 April. Dalam mingguan mulai dari 6 Februari, 13 Februari, 20 Februari, 27 Februari, 6 Maret, 13 Maret, 20 Maret, 27 Maret, 3 April, dan 10 April. Selanjutnya dalam bulanan April 2022, Mei 2022, Juni 2022, Juli 2022, Agustus 2022, September 2022, Oktober 2022, November 2022, Desember 2022, Januari 2023, Februari 2023, dan Maret 2023. Perkembangan saham Software Indonesia Tbk atau ACES mengalami perkembangan, dan pada masa pandemi COVID-19, PT Software Indonesia Tbk atau ACES membuktikan sebagai peritel paling tangguh dalam hal menanggapi masa pandemi COVID-19. Hal itu dapat dilihat atau ditunjukkan dari penurunan penjualan yang relatif lebih rendah dibandingkan peritel lainnya. Penurunan penjualan masih sesuai dengan ekspektasi. PT Software Indonesia Tbk atau ACES mencetak pertumbuhan penjualan sebesar 4,53% menjadi 1,97 triliun sepanjang kuartal 1 per 2020. Pencapaian tersebut melampaui ekspektasi perseroan yang sebelumnya memperkirakan bahwa kinerja pendapatan akan tertekan dikarenakan terdampak dari pandemi virus corona COVID-19. Akan tetapi, pada semester 1 2022, PT Software Indonesia Tbk atau ACES telah mencatatkan penurunan pendapatan dan laba bersih seiring dengan pemulihan perekonomian Indonesia dalam berbagai sektor yang mulai menunjukkan hasil positif. Kinerja ACES pada kuartal 3 tahun 2022 mengalami perbaikan baik. Selanjutnya, pada 2023, ACES berencana menambah 10 toko sampai 15 toko dan akan melanjutkan inovasi dalam menghadirkan produk dan layanan yang kreatif dalam mencapai pertumbuhan kinerja, sehingga diharapkan mampu meningkatkan keyakinan dan optimisme bagi para investor baik lokal maupun asing terhadap kelanjutan bisnis ACES. Sebagai aksi nyata dari rencana kerja tahun 2023, ACES telah membuka toko pertama di tahun 2023 yang sekaligus menjadi toko pertama di Kota Tarakan, Kalimantan Utara pada 20 Januari 2023. Emiten retail PT Software Indonesia Tbk atau ACES menjadi anggota baru indeks LQ45 setelah Bursa Efek Indonesia atau BEI melakukan evaluasi mayor untuk periode Februari sampai Juli 2023, dan ini diharapkan makin meningkatkan optimisme investor pada saham emiten grup kawan lama tersebut. Analisis mengenai saham Software Indonesia Tbk. Analisis saya mengenai saham Software Tbk adalah cukup menjanjikan, dikarenakan Software semakin berkembang dan bertambah banyak di Indonesia. Akan tetapi, pada beberapa tahun kemarin, PT Software Tbk atau ACES mengalami penurunan pendapatan dan laba bersih. Isu mengenai inflasi, penurunan daya beli, hingga ancaman resesi mewarnai bisnis retail. Di masa pandemi COVID-19, PT Software Indonesia Tbk atau ACES membuktikan sebagai peritel paling tangguh dalam hal menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Hal itu dapat dilihat dan ditunjukkan dari penurunan penjualan yang relatif lebih rendah dibandingkan peritel lainnya. Penurunan penjualan masih sesuai dengan ekspektasi sejumlah analis. PT Software Indonesia Tbk atau ACES telah mencatatkan penurunan pendapatan dan laba bersih pada semester 1 2022. Banyak sekali investor luar yang melepas saham Software. Seperti yang diketahui, dari 40% saham free float, hampir 80% sampai 90% dipegang oleh institusi luar dan bukan dari dalam. ACES berencana menambah 10 toko sampai 15 toko pada 2023 dan akan melanjutkan inovasi dalam menghadirkan produk dan layanan yang kreatif dalam mencapai pertumbuhan kinerja, sehingga diharapkan mampu meningkatkan keyakinan dan optimisme bagi para investor, baik lokal maupun asing, terhadap keberlanjutan bisnis ACES.
Emiten Retail PT S1 Indonesia Tbk. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kata atau pengucapan yang kurang berkenan. Terima kasih dan selamat pagi.